Love you. Hai semuanya, kembali lagi di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Bayi Rafa, dirilis pada tahun 2017, garapan sutradara Baratan. Masih dengan bintang yang sama, yaitu seorang aktor ternama dan terkenal karena aksi jagoannya dalam membela yang lemah serta menegakkan keadilan di setiap serinya. Dialah Thalapathy Vijay. Mengisahkan tentang upaya pemuda yang berprofesi sebagai debt collector atau agen penagihan bernama Bayi Raf dalam mengungkap kasus kriminal, suap, serta korup yang dilakukan oleh seorang mafia bernama Raven Kumar atau biasa disebut PK, dibantu oleh para anak buahnya. Peristiwa tersebut berawal dari bertemunya Bayi Raf dengan Maheswari atau biasa dipanggil Mahi, gadis yang dicintainya, di acara pesta pernikahan anak manajer tempat Bayi Raf bekerja. Namun siapa sangka gadis manis tersebut tengah menghadapi masalah serius, di mana saat itu nyawa Mahi terancam oleh mafia yang rahasia kejahatannya akan diungkap oleh Mahi atas kasus kematian sahabatnya yang telah ia ajukan ke pengadilan. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke alur ceritanya, perkenalkan dulu tokoh-tokoh penting dalam film Bayi Rafa ini. Bayi Raf adalah seorang agen penagihan di ICC Bank yang memiliki keahlian mengakhiri masalah dengan cara-cara uniknya. Seperti Dewa Bayi Rafa yang menjadi manifestasi Dewa Siwa saat murka dengan melakukan penghancuran, Bayi Raf juga akan menghancurkan siapapun yang membuatnya murka. Maheswari atau biasa dipanggil Mahi adalah seorang mahasiswi kedokteran yang dicintai Bayi Raf. Pravin Kumar atau biasa dipanggil dengan PK adalah pemilik universitas tempat Mahi belajar. Sayangnya dia seorang mafia, kriminal, tukang suap, dan korup. Kutai Viran adalah tangan kanan PK. Itulah tadi beberapa tokoh film Bayi Farah. Dan mari kita simak rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan sekelompok pemuda melakukan aksi jumping sepeda. Satu di antaranya ialah Bayi Raf. Olahraga bersepeda adalah aktivitas Bayi Raf sebelum berangkat ke kantor. Bayi Raf bekerja sebagai agen penagihan pada ICC Bank, yaitu salah satu bank di kota Chennai. Pagi itu, Bayi Raf mendapat mandat khusus dari manajernya untuk melakukan penagihan pada nasabah nakal yang ingkar pembayaran. Nasabah tersebut bernama Dusyan Kumar. Beberapa bulan lalu, Dusyan bersama seorang politisi mengajukan pinjaman untuk pengembangan bisnisnya sebesar 6 juta. Namun, saat jatuh tempo pembayaran, Dusyan meminta sang manajer datang ke pabriknya dengan membawa dokumen-dokumen pelunasan karena berkata hendak melunasinya. Setiba di sana, Dusyan memberikan satu tas besar yang seolah berisi penuh uang. Saat akan memastikan isi tas tersebut, Dusyan dan anak buahnya mencegah manajer dan dengan penekanan meminta surat tanda pelunasan. Karena takut, sang manajer pun terpaksa memberikan tanda lunas pada Dusyan. Namun, lama-lama manajer curiga dan membuka tas itu yang ternyata isinya penuh kardus. Hanya beberapa uang ditabur di atas kardus tersebut. Sang manajer pun kembali meminta uang pinjaman Dusyan. Namun, sengaja mempersulit manajer, Dusyan ajak manajer bermain kriket. Padahal sang manajer tak dapat bermain kriket. Alhasil, sang manajer jadi bulan-bulanan Dusyan dan anak buahnya. Bola kriket dihantamkan dengan sengaja pada manajer hingga manajer tersungkur. Dan saat ini sang manajer tengah ditekan oleh kantor ICCI Bank Pusat untuk mengembalikan uang senilai 6,4 juta sudah termasuk bunganya. Atau kalau tidak, ia akan dijebloskan ke jeruji besi. Daripada masuk penjara, manajer lebih memilih untuk bunuh diri. Mendengar hal itu, Bayi Raf segera bertindak dan menjanjikan uang tersebut akan sudah ada pada jam 5 sore nanti. Dengan motornya, Bayi Raf mendatangi Dusyan. Tidak langsung menagih uang pinjaman, Bayi Raf menantang Dusyan bermain kriket. Dengan style para pemain kriket papan atas, Bayi Raf melibas habis seluruh anak buah Dusyan dengan bola kriket seperti yang sudah mereka lakukan kepada sang manajer. Bayi Raf berhasil membuat Dusyan tersungkur. Karena kalah, akhirnya Dusyan meminta Zingat, anak buahnya, untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah 6,4 juta itu. Esoknya manajer dan keluarganya mendatangi rumah Bayi Raf untuk berterima kasih sekaligus mengantarkan undangan pernikahan anaknya. Kemudian scene beralih pada seorang anak kecil berlari sambil membawa undangan untuk bibinya.
Tiba saatnya Bayraf menghadiri undangan pernikahan putri manajer bersama temannya. Namun, saat hendak berangkat, manajer menelpon Bayraf untuk membantu menjemput teman anaknya, Maheswari atau biasa dipanggil Mahi, yang sedang tertawan preman. Bayraf pun segera menyusul Maheswari di tempat yang ditunjuk manajer. Pada sebuah rumah makan yang penuh pria-pria menyeramkan, seorang gadis tertawan. Seketika hati Bayraf pun juga tertawan akan kecantikan Mahi. Saat mengajak Mahi pergi, sang preman yang saat itu membelakangi Bayraf menghalanginya. Namun, saat berbalik, betapa terkejutnya Bayraf, ternyata preman tersebut adalah Zingat, anak buah Dusyan. Karena tak ingin membuat Bayraf murka, Zingat pun dengan bersikap baik membiarkan Mahi pergi bersama Bayraf. 1, 2, 3. Sepanjang jalan, Mahi hanya menggerutu, tapi hati Bayraf berbunga-bunga karena ia jatuh cinta pada gadis cantik itu. Sampai-sampai Bayraf dimabuk kepayang terbayang-bayang Mahi selama pesta berlangsung. Saat itu, pesta pernikahan juga didatangi oleh Perdana Menteri dan anaknya. Esoknya, Bayraf menelpon putri manajer yang memberitahu bahwa Mahi akan pulang hari itu dengan bis. Segera Bayraf menyusul Mahi dengan membawa bunga untuk ungkapkan cinta. Tapi ternyata anak Perdana Menteri sudah lebih dulu tiba dan menyerahkan sebuket bunga pada Mahi. Namun, tiba-tiba seseorang menyerang anak Perdana Menteri. Seketika semua yang melihat berteriak. Bayraf menyaksikan sosok pria yang melukai tangan anak Perdana Menteri tersebut menyuruh Mahi segera pergi. Mendengar kabar anaknya celaka, Perdana Menteri langsung mencari Mahi. Tak mau ketinggalan, Bayraf juga membuntuti Mahi hingga tiba di sebuah terminal. Naasnya anak buah Perdana Menteri menangkap Mahi. Teriakan Mahi membuat Bayraf mengetahui keberadaannya. Saat itu, Perdana Menteri hendak memotong tangan Mahi. Namun, beruntung seseorang menelpon Perdana Menteri, membuat Perdana Menteri urungkan niatnya melukai Mahi. Kemudian, Perdana Menteri meminta maaf pada Mahi atas kesalahpahaman yang terjadi. Lalu, mereka pun berlalu meninggalkan Mahi. Bayraf mulai merasakan keanehan pada Mahi. Terlihat banyak sekali yang ingin mencelakainya. Karena didesak oleh Bayraf, akhirnya Mahi pun menceritakan kisahnya. Mahi berasal dari kampung yang berjarak 12 km dari Turun Valley. Mahi bercita-cita ingin jadi dokter. Karena itu, dia datang ke Chennai untuk masuk Universitas Negeri Kedokteran. Di sana, ia bertemu gadis lain bernama Vaishali dari Kerala. Sayangnya, mereka berdua sama-sama tidak mendapat kursi di Universitas Negeri Kedokteran. Tapi orang tua mereka tetap mendukung keinginan anaknya, sekalipun harus masuk swasta dan dengan biaya mahal. Bahkan orang tua Vaishali hendak menjual rumah mereka demi biaya kuliah anaknya. Akhirnya mereka pun diterima di Universitas PK Medical College, di mana mereka merupakan angkatan pertama universitas itu. Yang mengejutkan adalah terdapat biaya-biaya tambahan yang tidak tertera pada brosur. Sementara gedungnya pun masih tahap pengembangan. Mereka agak sedikit kecewa, tapi tak ingin lebih menyusahkan orang tua. Jadi, mau tidak mau mereka bertahan. Seiring berjalannya waktu, Mahi menemukan kebenaran bahwa pemilik universitasnya, PK, tidak memiliki basic ilmu kedokteran. Ia adalah seorang tukang daging, kemudian menjadi pemimpin preman lokal, membunuh Menteri Tamil Nadu di siang bolong, dan mulai menguasai dermaga. Lalu bisnisnya merambah ke real estate, dan secara ilegal menyebar bisnis real estate-nya. Bisa dibilang PK adalah pengusaha sukses. Untuk terus dapat mengisi kantongnya, PK mengambil pendidikan. Tak hanya itu, meski buta huruf, dia membeli gelar doktor dalam literatur bahasa Inggris. Kotai Viran adalah orang yang dipercaya memegang bisnis ilegalnya. Tapi Kotai memiliki satu kelemahan, yaitu istrinya yang sudah sakit selama berbulan-bulan. Suatu hari para mahasiswa menolak hadir kuliah. Lalu Kotai datang dengan satu letupan peluru dan membiarkan aksi mahasiswa tersebut. Karena terdesak, Mahi dan mahasiswa lainnya membuat surat aduan pada dewan. Esoknya petugas datang, tapi entah bagaimana ceritanya, PK tahu dan meminta beberapa mahasiswa lainnya untuk berpura-pura jadi pasien dan dokter. Akhirnya, kedok mereka terbongkar. Seseorang yang mereka temui hanyalah dokter gadungan. Lagi-lagi, PK mengeluarkan ide-ide kejinya demi menyelamatkan universitas yang ia bangun. Ia menyodorkan salah seorang mahasiswi sebagai bagian suap petugas.
di mana mahasiswi tersebut adalah Faisali, yang pada malam harinya Mahi melihat Faisali dibawa Kotai ke dalam mobil dan pergi. Saat mencoba menghubungi Faisali, nomornya sudah tidak aktif. Namun, esok harinya Mahi mendengar kabar bahwa Faisali telah meninggal. Hal tersebut benar-benar membuat Mahi terpukul. Apalagi Pike merusak reputasi Faisali dan mengubah hasil antemortemnya. Itu sangat membuat Mahi tidak terima. Berkat dukungan ayahnya inspektur polisi, Mahi ajukan kasus ke pengadilan. Saat sidang berlangsung, pengadilan memberikan waktu Mahi untuk membuktikan tuduhannya terhadap Pike Medical College. Sejak saat itu, Pike menteror hidup Mahi termasuk membunuh ayah Mahi dengan menabraknya menggunakan truk. Pike juga mematikan pasokan air dan listrik ke rumah Mahi dengan membayar petugas. Belajar di kampus pun sering mendapat penghinaan dari dosen. Mereka sengaja membuat Mahi tidak betah kuliah. Raj, anak menteri pusat yang membantu Mahi mengumpulkan bukti ketika hendak menyerahkan flash disk yang berisi bukti-bukti kejahatan PK, telah menyelipkan flash disk pada buket bunga yang akan diserahkannya waktu itu. Namun, anak buah PK berhasil mencelakai dan mendapatkan bukti tersebut. Kini segala upaya Mahi rasanya sia-sia. Tinggal sedikit lagi sidang putusan dan ia belum mendapatkan bukti yang kuat. Dan jika Mahi kalah dalam putusan sidang, PK akan segera membuat Mahi menyusul ayahnya. Setelah selesai bercerita, Mahi mengusir Bhairav pergi karena jika dekat Mahi, maka ia akan juga celaka. Bhairav meninggalkan Mahi, tapi kembali lagi dengan sebuket bunga. Di waktu yang sama, anak buah PK hendak mencelakai Mahi, namun Bhairav melindunginya. Bhairav menumpas semua anak buah PK dan menyisakan satu untuk menghubungi PK. Dengan nada menggertak, Bhairav menantang PK bahwa besok jam 11 siang ia akan mendatanginya. Betapa marahnya PK mendengar pantangan Bhairav. Esoknya, PK telah berjaga-jaga bersama para anak buahnya. Tepat pukul 11, Bhairav tiba bersama mobil polisi dan menyamar sebagai petugas pajak yang ingin memeriksa sumber penghasilan PK. Karena poster PK tertempel di mana-mana dan ditaksir memakan biaya hingga puluhan juta untuk membuatnya. Karena itu mencolok sekali, maka petugas pajak pun mendatanginya. Dengan menunjukkan ID card-nya, Bhairav berhasil masuk dan menggeledah seluruh rumah PK. Bhairav juga mengurung anak buah PK sebelum sempat berbicara yang sebenarnya. Setelah cukup bukti mendapat apa yang dicari, Bhairav pergi meninggalkan rumah PK dengan membawa hasil temuannya. Barulah anak buah PK yang dikurung keluar dan menyatakan kebenaran. Membuat asma PK kambuh dan dengan segera PK mendatangi rumah Mahi. Baru saja masuk, anak buah PK sudah keluar dengan cara yang tak biasa. Ternyata sang jagoan sudah berada di sana. Betapa terkejutnya PK, bahkan Bhairav menaruh kakinya pada mobil PK dan mengatakan hal-hal yang membuat PK tersulut emosi. Sampai-sampai PK membakar mobilnya karena telah terkena kaki Bhairav. Melihat hal itu, Kotai berambisi membunuh Bhairav, namun PK menahannya. Saat sedang belajar, seorang dosen melecehkan Mahi dengan kata-katanya. Tak tinggal diam, Bhairav pun memberikan dosen tersebut pelajaran. Hal itu membuat PK menelpon seorang polisi yang kemudian mendatangi rumah Mahi. Polisi tersebut berbuat kasar pada kakak Mahi dan Bhairav menghadangnya. Karena sikap kasarnya, kakak Mahi memutuskan untuk berpisah dari suaminya. Mendengar kata-kata kakak Mahi, polisi tersebut pun sadar bahwa ia telah berbuat salah selama ini pada keluarganya. Saat hendak ke kantor pengacara, Bhairav bertemu Kotai yang sudah menunggunya dengan pistol. Dengan segera, Bhairav memindahkan posisi pistol Kotai di tangannya, mengeluarkan peluru dan menyisakan satu untuk ditembakkan pada Kotai. Lalu Bhairav berbalik meninggalkan Kotai dan menaruh pistol di meja. Tiba-tiba dengan cepat Kotai mengarahkan tembakan pada Bhairav. Namun tidak bisa, karena satu pelurunya sudah Bhairav bawa dalam mulutnya. Sepulang dari kantor pengacara, di rumah, suami kakak Mahi menjemput anak dan istrinya. Ia telah sadar akan tanggung jawabnya. Esoknya saat persidangan dimulai, pengacara Mahi tidak hadir. Lagi-lagi PK menggunakan pengaruhnya untuk berbuat kecurangan. Selama sidang berlangsung, Bhairav tak tinggal diam menyaksikan ketidakadilan dan kecurangan menang.
Ia pun bersaksi dan kesaksian Bayraf membuat hakim menangguhkan putusan sidang selama 5 hari ke depan untuk Mahi mendapat bukti kuat akan tuduhannya terhadap PK Medical College atas dugaan tindak kriminal pada Vesely. Hal tersebut membuat PK kembali meneror pihak Mahi. Kali ini PK ingin membakar Bayraf hidup-hidup. Beruntung Bayraf selamat. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kakak ipar Mahi menelponnya memberitahu bahwa anaknya telah diculik. Segera Bayraf dan kakak ipar Mahi datang. Gadis kecil tersebut berhasil dilepas. Sebagai gantinya, Bayraf bertaruh nyawa dengan anak buah PK. Namun kali ini, Kotay berhasil melumpuhkannya. Dan saat PK tiba, Bayraf telah berhasil kabur. Di asrama, Bayraf merencanakan sesuatu untuk menyerang PK. Saat itu, istri Kotay meninggal. Dengan menciptakan kontroversi PK dan Perdana Menteri yang membuat para media meliputnya, PK menyuruh temannya menyamar menjadi wartawan. Dan ketika berdesakan, teman Bayraf menukar obat asma PK dengan inhaler yang sudah terisi gas tawa pada tas anak buah PK. Sehingga saat bergabung di rumah Kotay, PK tak bisa menahan tawa dan terkesan PK senang melihat istri Kotay meninggal. Di saat bersamaan, Bayraf datang dengan lagak berduka dan menghasut Kotay. Esoknya saat upacara kremasi, PK menelpon Kotay untuk menjelaskan sesuatu. Namun Kotay menolaknya dan mengancam akan bersaksi di pengadilan membantu Mahi. Bayraf sukses membuat PK dan Kotay berseteru. Esoknya, PK dibantu anak buahnya membungkam mulut Kotay untuk selamanya. Tinggal sehari lagi waktu mencapai sidang putusan. Mahi sudah putus asa, namun Bayraf berkata semua bisa berubah hanya dalam 1 hari. Segera Bayraf menyusun aksinya. Bayraf berada pada sebuah tempat proyek yang belum jadi. Dengan semua perlengkapan tempurnya, Bayraf menghubungi Mahi tentang keberadaannya di gedung Terminal Valley. PK yang menyadap pembicaraan Bayraf dan Mahi langsung mengirim anak buahnya, namun Bayraf melibas habis semua. Tiba saatnya untuk PK datang ke gedung tersebut. Melihat seluruh anak buahnya terkapar, PK mulai was-was hingga ia tiba di ruangan yang telah Bayraf sediakan. Kontroversi yang Bayraf ciptakan dengan dugaan PK ingin membunuh Perdana Menteri tersebar hingga Perdana Menteri mengirim tim khusus ke gedung tersebut. Bayraf menunjukkan PK tentang berita yang telah tersebar saat ini. Bahkan, anak buah PK yang tertangkap telah memberi kesaksian. PK marah melihat hal itu. Ia menyerang Bayraf, tapi Bayraf berhasil menumbangkan PK. Di saat yang sama, tim hitam datang. PK pun akhirnya tertangkap. Bayraf cepat-cepat menghilang dengan melempar gas asap lalu berganti pakaian seperti mereka. Tapi PK mengenalinya karena Bayraf sengaja membuat PK emosi lalu merebut senjata hendak menembak Bayraf. Yang terjadi justru pasukan hitam termasuk Bayraf yang menyamar memberondong tembakan pada PK. PK pun tewas. Di akhir film, Mahi telah memenangkan kasus dengan bukti-bukti yang ada. Para mahasiswa PK Medical College mendapat keadilan, termasuk Vesely. Dan film pun selesai.